Oke, saat ini saya bersama dengan 3 orang manajer dari tim IBL Indonesia. Ada Ferry Jufri dari Amarta Hang Tua, ada Tiwi dari Bima Perkasa Jogja, dan juga Saki Iskandar dari Satya Wacana Salatiga. Gimana kabarnya guys? Baik. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semua sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Sehat kok. Kita mulai dari Tiwi dulu. Tiwi, gimana kegiatan sebagai manajer IBL untuk manajer BPJ? Gimana kegiatan kesibukan belakangan apa? Oh, kalau akhir-akhir ini malah lebih sering meeting Bung Ridwan. Jadi lebih ke nyiapin plan A, B, dan seterusnya. Kalau untuk pemain sendiri, soalnya kita kan rata-rata udah berkeluarga ya, udah. Jadi kebanyakan dari mereka memang pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi untuk latihan kita lewat Zoom workout, kita namain Zoom workout. Jadi ya satu set mereka saat mereka latihan, kita semua juga online. Terus kalau yang di mes cuma ada Melki, karena jauh dia kalau mau pulang. Yeah. Terakhir mau pulang nggak boleh sama mamahnya juga. Jauh nanti kamu malah sakit dan segala macam. Kalau Saki dari Salatiga gimana? Saya lihat masih banyak anak gitu yang tinggal di mes. Sebetulnya cuman Hengki aja, tinggal Hengki sama Anthony. Cuman terlihat banyak karena memang Hengki makanya banyak kok. Jadi anak-anak emang sudah pulang dari bulan Maret kemarin, H+3 setelah kita pulang dari Malang itu ya, itu langsung anak-anak banyak pulang. Karena kan kita satu mes 30 orang tuh semua udah pulang, ada yang ke Padang, ada yang ke Aceh, ada yang ke Tarakan. Nah cuman emang ya tadi kayak si Tiwi ya, Melki kan dari Merauke ya, sama si Hengki juga dari Merauke kan, dia ada 2 kali schedule tiket batal terus tuh, kasihan juga kurang doa kayaknya. Kemarin Anthony juga gagal terbang. Karena pesawatnya udah nggak bisa terbang lagi kan dari Jakarta. Jadi sekarang tinggal Anthony sama Hengki yang anak IBL, sisanya ada 2 lagi anak junior, tinggal 4 lah, sekitar 4 orang. Fer, dengan kondisi saat ini udah ada komunikasi nggak dengan IBL? Bagaimana kelanjutan, apa keputusannya mengenai liga ini, IBL 2020 terutama? Beberapa hari yang lalu lah, sempat kontak juga sama Yunas, Direktur IBL. Kita sih kayaknya sih IBL masih sesuai dengan on schedule ya, September gitu kan. Mungkin mereka lagi mempersiapkan protokolnya seperti apa. Kalau once itu nanti liga jalan, kedua juga kan ada waktu meeting tuh saya sempat lempar wacana waktu itu kalau gimana kalau tanpa penonton, gitu ya kan. Waktu itu mereka bilang kalau nggak ada tanpa penonton kemungkinan tidak. Cuma belakangan saya lihat mereka mulai memikirkan itu, gitu kan, menyelesaikan liga tanpa penonton untuk bisa jalan. Kan yang kan dikhawatirkan waktu itu tanpa penonton tanggung jawab terhadap sponsor ya. Tapi kalau kita belajar ngelihat dari liga-liga lain kayak di Taiwan segala macam itu kan berjalan. Dan kan tinggal sponsor itu kan akhirnya kayak sponsor-sponsor itu lebih diturunkan ke bawah, tempatnya di sekeliling lapangan lah. Itu kan lebih terekspos ya kan. Dan kalau bilang sponsor itu rugi, enggak, malah bagus karena sistemnya kan live streaming online. Ya, cakupannya lebih luas. Jadi saya rasa kalau reasonnya masalah sponsor sih kurang pas juga ya. Jadi kalau IBL saya lihat tetap tinggal sekarang ini mungkin mereka lagi menunggu dari Kemenpora arahannya seperti apa. Kalau bukan cuma basket aja, bola juga segala macam lagi nunggu dari arah Kemenpora seperti apa nanti. Gitu kira-kira, Bung.
Tapi kalau dari perspektif Anda sendiri, bukan sebagai manajer ya, hanya sebagai pecinta basket sendiri, dan orang yang mengetahui bagaimana pentingnya basket, tetapi juga ada ancaman di luar dengan adanya COVID-19 ini. Pandangan pribadi kalian sendiri, Saki, TV maupun Ferry, apakah liga ini harus dilanjutkan, apa kita lebih baik menunggu di IBL 2021 aja? Baiknya dilanjutkan kalau saya. Lanjut, TV. Kalau menurut saya dilanjutin sih, Bung. Karena ini masih baru berapa persen sih? Maksudnya belum 3/4 lah ya, belum 75%. Jadi kayak mau menetapkan apapun pasti nanti either kalau ada pemenang juga masih 60%. Tapi kalau tidak ada pemenang lalu tahun depan akan seperti apa pasti ya akan agak ada banyak apa ya? Jadi yang gantung lah istilahnya. Yeah. Kalau Ferry sama Saki? Kalau saya ngelihatnya kalau pribadi, ini kan suatu olahraga nih tontonan hiburan. Yeah. Jadi kalau saya lihat sekarang ini kita kan krisis hiburan nih untuk pencinta bola basket. Semua nih yang even pun mereka pemain cuma amatir segala macam nih tangannya gatel semua pengen main basket gitu. Pengen nonton, pengen apa sih lihat. Jadi menurut saya kalau ada bagusnya juga kalau liga ini akan diteruskan membuat sesuatu apa ya sesuai dengan tagline yang sekarang nih lagi banyak apa new life ya, new apa tuh new normal. New normal gitu kan. Nah, new normal ini kan butuh sesuatu yang baru juga. Saya rasa semangatnya adalah kita tetap harus menyelesaikan apa yang menjadi PR dan tugas kita, tapi tetap kita tidak boleh lari dari protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Intinya itu butuh sesuatu lah, karena menurut saya ini dengan bermain basket, dengan orang-orang nonton basket, orang-orang senang bisa ketawa, saya rasa imunnya juga lebih bagus tuh ya kan, daripada di rumah stres, nggak ada yang ditonton, dia TV dari pagi sampai malam, beritanya itu ya kan, nah, mungkin ada sesuatu yang baru. Jadi saya ngelihat sisi positifnya sih, semangatnya adalah kita tetap optimis harus ini dijalankan gitu. Dengan yang seperti TV tadi juga bilang, dengan aturan-aturan yang untuk menjaga keselamatan orang banyak juga. Jadi memang kalau dilanjutkan baiknya adalah ada dampak psikologis yang positif ya buat masyarakat terutama fans basket ya, Fer. Pasti. Okay. Pemain juga begitu, pelatih juga begitu, stres semua sekarang. Yeah. Kalau Saki sendiri setuju dengan Tiwi sama Ferry? Oh ya saya setuju ya karena memang sampai sekarang nih kita juga nggak ada hiburan juga gitu, apalagi yang udah biasa ngelatih kan kayak Coach Meldi gitu kan, kalau saya ke rumahnya kan kebetulan kita dekat di rumah kita, jadi saya sering ke rumahnya, dia bingung ini sampai kapan nih, udah gatel nih mau ngelatih nih, saya setiap hari udah nggak tahu mau ngapain gitu. Emang ada dampak psikologis yang baik gitu. Kalau kita sekarang lihat berita emang cuma berita corona di sana, di sini, nambah ini, meninggal sekian, kita lama-lama stres juga nih. Belum lagi masih dampak perekonomian dan lain-lain gitu. Kalau emang sebagai masyarakat awam ya pasti kita pengen nonton lagi, pengen dilatih lagi gitu. Event itu juga cuma nonton di YouTube pun kan juga udah nonton di live streaming, dengar suaranya Bung Ridwan kan udah seneng. Zaki, kalau boleh tanya, Zaki udah berapa lama jadi manajer Satya Wacana? Saya ini musim ke-9. Kalau Ferry udah berapa lama jadi manajernya Hang Tuah? Paling tua kali, Bung. Saya dari 2007. Wah, 13 tahun ya? Tapi 2007 itu saya merangkap semua. Pelatih, manajer, semua ditangkap awalnya. Jadi 2007, 2008 baru masuk pelatih-pelatih kayak Coach Soki dan yang lain-lain. Nah, sampai sekarang itu total boleh dibilang hampir 12-15 tahun ya, 2007. Gitu. 12 tahun ya, total semua. Bangkotan juga, Bos. Kalau Tiwi pada waktu pada waktu Ferry jadi manajer pertama kali udah lahir? Udah dong. Masih SMP itu. 2007. Tiwi berapa lama jadi manajer Bima Perkasa? Baru itu kemarin kali pertama sih, Bung.
Tahun ini. Pertama IBL 2020 ini tahun pertama Tiwi jadi manajer. Yeah. Kalau selama di IBL 2020 ini pelajaran atau pengalaman apa yang paling menantang ya? Yang paling istilahnya itu Tiwi belajar paling banyak gitu. Mengenai hal apa dari selama jadi manajer ini? Pertama ini sih manajemen ekspektasi juga, emosional segala macam. Karena awalnya juga kan kita udah sempet tryout ke Jakarta tuh, kayaknya optimis banget nih, hasilnya bagus, memuaskan dan segala macam. Tapi begitu saat IBL-nya ternyata nggak sesimpel itu gitu. Intinya kayak ada aja yang bisa terjadi dan dari situ saya belajar ini sih kayak berarti harus di-manage ekspektasinya seperti apa, lalu gimana sih komunikasi sama, kan ini olahraga tim juga ya, jadi kayak bagaimana pemain yang kemarin mereka bertanding di lapangan, terus sebagai orang yang di pinggir lapangan nih bisa support apa sih, jadi saya masih mencari-cari juga sih formulanya seperti apa yang bisa support tim, jadi biar mereka benar-benar fokus dan bisa maksimal di lapangan, karena kok tryout hasilnya positif, bagus, senang lah pokoknya. Tapi begitu IBL ternyata nggak sesimpel itu ya, tim lain juga sangat improve. Ada banyak faktor lah, masih belajar. Kalau ada yang bertanya pada Tiwi sebagai manajer tim IBL, mana yang lebih susah sebenarnya? Faktor apa yang lebih susah? Faktor manusia, faktor scheduling, faktor keuangan untuk manajemen keuangan, atau faktor apa yang paling susah untuk jadi manajer IBL itu sebenarnya? Mungkin lebih ke manusia ya, Bung. Jadi, karena sebenarnya kan IBL itu kan, let's say hari-harinya ya. Jadi kerja kerasnya itu kan sebenarnya sepanjang tahun kan sebenarnya. Cuma saya kan miss di situ. Jadi kayak udah tinggal hari H, saya manage lebih ke soal keuangan dan masalah scheduling dan segala macam. Sebenarnya dari IBL juga udah ada kan. Jadi kita sebenarnya tinggal ikutin gitu kan. Jadi kayak lebih ke, berarti proses di jauh sebelumnya tuh harus seperti apa gitu kan, yang misalkan kayak pengalaman tahun-tahun sebelumnya kalau kondisinya seperti ini, seperti bertemu siapa, lalu misalkan unggul di kuarter pertama, kedua, lalu ketiga, keempat seperti apa kan. Kemarin saya juga kayaknya pede banget udah sampai kuarter 2 menang misalkan, unggul kan. Kok di 3 bisa dikejar, keempat sampai kalah gitu. Itu kan baru banget buat saya bener-bener dampingin gitu, jadi kayak harus manage ekspektasi dan emosi gitu sih, jadi nggak, kalau dipikirin banget tadi capek kayak apa ya, malah bisa kapok gitu, jadi kayak ya udah lagi belum waktunya nih, berarti PR-nya ke depan gimana ya, itu yang lagi saya cari itu sih, mau belajar sama Mas Zaki, Pak Ferry. Nah, kita sekarang beralih ke manajer yang udah makan asam garam banyak sekali nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, banyak asamnya. Banyak asamnya. Bung Ferry, dari pengalaman selama 13 tahun lebih ini menjadi manajer dan manajer Hang Tuah ya. Kira-kira apa yang digambarkan Tiwi ini sering terjadi memang tiap tahun dalam tubuh tim, dan bagaimana cara Bang Ferry ini untuk mengatasinya? Iya, apa yang dibilang Tiwi itu memang sebagian kecil itu pasti dihadapin gitu kan. Jadi kalau saya boleh ringkas bahwa manajer di tim itu adalah mencakup semua hal sebenarnya. Dari sisi budgeting, planning tim, how to manage player, coaching staff dan lain-lain gitu kan. Memang banyak sekali. Satu adalah jadi manajer tim basket itu paling nggak ada, kebetulan saya kan mantan pemain ya, mantan pemain di Pelita Jaya dengan Satria Muda. Paling tidak saya tahu attitude pemain itu seperti apa, kelakuannya pemain itu seperti apa, maunya dia apa. Dan kita harus tahu gimana tuh cara meredam menghadapi mereka. Karena memang tidak gampang, apalagi kalau udah pemain-pemain yang punya nama. Kedua juga yang paling penting adalah kesatuan visi di antara manajemen, ya, yang di manajemen di lapangan ini, kita di manajer ini kan yang day to day di lapangan menghadapi semuanya. Di top level manajemennya juga harus satu visi, satu misi untuk menghadapi ini. Jadi harus satu kata supaya berlaku, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu seperti yang Tiwi bilang, ya memang harus ngikutin dari awal.
ya, dari rekrutmen pemain, ya kan, negosiasi, kebutuhan tim seperti apa. Karena manajer ini kan sebagai perantara lah untuk rekrutmen pemain gitu. Pelatih maunya pemain seperti apa itu kita lakukan itu. Dan manajer juga melakukan evaluasi lah untuk setiap pelatihan tim. Di Indonesia ini mungkin masih agak jarang ya, maksudnya manajer bersikap profesional. Apalagi kita menghadapi pelatih-pelatih. Saya sudah mulai menerapkan setiap pelatih yang datang itu kita minta programnya apa. Dan kita dengan SDM yang kita punya ini, kita melangkahnya akan sejauh mana gitu kan. Itu pasti. Yang paling susah mungkin yang dihadapin bagaimana mengangkat mental tim pada saat terpuruk. Nah, saya udah ngalamin beberapa kali. Terutama di Hang Tua kayak kemarin, last minute pergantian pelatih, adjustment lagi, adaptasi lagi, goyang semua secara mental karena pemain-pemain muda ya kan. Terus dipegang pelatih muda, 8 game berturut-turut kalah gitu. 1 game menang. Itu drop secara mental. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa mengelola tim, itu pasti akan sedikit kelimpungan, mencari sebab musababnya gitu kan. Dan kita harus detail tuh, oh ininya seperti apa, kebugaran pemain, faktor psikologinya, faktor teknis atau faktor non teknis itu kita nilai. Nah itu yang kita kerja kerasnya berpikir seperti itu. Sekarang balik ke Bang Saki. Tadi kan si Tiwi dan juga sekilas tadi Bang Ferry tadi ya, itu juga sedikit menyentuh topik masalah manage expectation gitu. Dan ini manage expectation memang kelihatannya lebih susah ya bagi tim-tim yang istilahnya bermain di atau yang memiliki rekod di papan tengah atau papan bawah. Bagaimana caranya seorang manajer itu bisa untuk memanage ekspektasi seperti yang dijelaskan oleh Tiwi tadi di Satya Wacana untuk Bang Saki sendiri? Ekspektasinya juga kita mulai kita bukan menurunkan sih, tapi kita lebih kayak menaikkan toleransi kita nih. Kalau kita udah kemarin seperti kita udah target di angka 9 ya, atau misalnya di angka 7 nih. Ternyata kita belum mampu nih ke angka 7. Ya paling enggak kita harus bisa mendekati gitu loh, apa yang kita bisa capai gitu. Mungkin kalau kayak musim-musim kemarin gitu ya, kita masih di peringkat bawah gitu, tapi paling tidak tim kita masih mampu untuk mendapatkan misalkan award gitu kan, prestasi tim ya. Kita juga ternyata walaupun ekspektasi kita kemarin kita mampu nih, kita masuk playoff atau kita bisa di 5 besar nih, tapi ternyata kita nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi paling tidak kita bisa menyesuaikan, kita juga bisa dapat gelar-gelar individual gitu. Paling kayak gitu sih. Oke. Ini waktu udah semakin menipis nih, jadi kita coba ke pertanyaan terakhir sekarang. Berkaca dengan pengalaman dan juga role peran kalian ya masing-masing sebagai manajer satu tim ini, dari masing-masing kalian kira-kira apa sih role peran paling penting manajer di tim kalian? Umpamanya kayak Tiwi di BPJ itu peran paling pentingnya apa? Ferry di Amarta peran paling pentingnya apa? Saki di Satya Wacana peran paling pentingnya apa? Menurut kalian sendiri. Silakan Tiwi. Peran paling pentingnya lebih ke sebenarnya kayak bridging antara misalkan kan tujuan utamanya tim ini apa, misalkan sustainability, berarti gimana caranya seorang manajer itu yang bisa mengawal tim ini bisa sustain gitu, baik dari dealing pemain, baik dengan kebijakan latihan. Jadi benar kata Pak Ferry tadi sih, mengawal visi misi dari tim ini supaya berjalan sesuai dengan visi misi tersebut sih. Baik teknis non teknisnya tuh pasti akan ada banyak hal baru setiap saat, tapi gimana caranya manajer yang ya dia yang bawa rules itu, value itu yang dia yang megang, dan dia yang bakal ngawal timnya untuk sesuai dengan visi misinya. Kalau Fer kita lihat pengawal deh. Kalau Ferry yang lu udah demikian lama, saya lihat juga perannya tidak hanya itu juga, bahkan kita lihat bahwa masalah sponsor juga menjadi tanggung jawab manajer juga di Amarta kelihatannya.
Iya. Jadi gini, kalau saya dulu pertama kali di manajemen itu mungkin berbeda dengan manajemen yang lain. All out, semua aspek dari sponsor, budgeting, perencanaan tim, scouting, rekrutmen itu di bawah kita semua, gitu kan. Jadi saya rasa ya manajer itu harus menguasai itu semua. Nah, Hang Tua ini agak unik. Uniknya adalah kita mengalami beberapa peralihan pelatih, peralihan pemain, peralihan manajemen, gitu kan. Jadi yang saya lihat sekarang, peran saya yang saya lihat sekarang ini yang paling penting bagaimana menjaga chemistry dan kekompakan tim. Dan bagaimana menjaga confidence-nya pemain. Ya kan? Karena ya itu tadi, kita nih jujur kan juga di manajemen juga dengan Amarta kan baru. Ya baru belum setahun lah, kita baru setahun. Banyak perbedaan pendapat segala macam, how to handle, how to manage, bagaimana untuk beradaptasi dengan pemain, bicara dengan pemain, itu semuanya perannya di kita yang atur, kita ngasih gambarannya seperti ini supaya tidak terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, karena itu lagi tim muda ini secara teknis, secara fisik mungkin masih bisa kita latih dengan baik yang benar. Yang paling susah ini adalah menjaga mood sama confidence mereka, sama percaya diri mereka gitu, supaya bahwa mereka bisa mencapai hasil yang bagus. Nah, jadi intinya kalau saya sekarang bagaimana menjaga mentalitas pemain ini tetap di levelnya mereka, tidak turun. Terutama menghadapi tekanan-tekanan dari teknis, masalah teknis, tekanan di lapangan, kita harus, tugas saya gimana memaintain, berkomunikasi sama mereka. Karena yang saya lakukan, even though kita kalah, apa segala macam, saya tidak pernah membicara pemain, kalian ini kalah begini, masa nggak pernah. Karena disitulah peran kita, pada saat tim kita lagi turun, ya kita harus bangkitin mereka. Karena kesalahan mungkin bukan sama mereka juga, semua juga pasti ada kesalahan. Gitu. Tapi kita tetap melihatkan mereka optimistis gitu, bahwa kita tuh kayak kemarin kita mengalami kekalahan panjang itu, ya kita harus tekan ke mereka bahwa kita bisa. Asal kita sabar, kita berusaha, kita sama-sama, ya kita punya slogan tuh together stronger gitu loh, bahwa ya Hang Tua ini kita running masih seperti keluarga besar lah. Jadi semuanya itu bisa interaksi luar dalam. Mereka ada masalah apa bicara face to face gitulah kan. Karena ada beberapa pemain juga yang kalau kita bicara secara bersama-sama mungkin susah terima. Jadi saya lihat kalau saya sekarang ini lebih banyak bermain di mentality dan psikologinya pemain supaya mereka tetap pada peak performance-nya gitu loh. Kalau Saki juga kurang lebih sama juga ya dengan apalagi menghandle para pemain-pemain muda ini di Satya Wacana. Ya betul Bung. Kalau saya masalah mood, masalah mental, tadi psikologi juga itu kayak contoh seperti inilah Bung. Kayak tahun lalu ya kita kan tahun inilah tahun 2020 kemarin musim lalu kita udah oke nih, kita udah bagus kan performnya gitu, mulai dari Piala Raja, Piala Presiden sampai masuk ke season. Nah, kita dapat kesempatan ngambil pick pertama pemain asing, kita udah ambil sesuai ekspektasi kita dan lain-lain. Ternyata kita kan juga punya slogan kan dari kalau di Satya Wacana #Weswaya itu, kalau orang bilang Weswaya itu sudah saatnya gitu kan, kita buat membakar semangat kita, sudah saatnya nih kita lebih baik dari tahun lalu, sudah saatnya lebih dari yang kemarin gitu kan. Tapi udah mulai jalan 2 seri 3 seri pemain asing kita cedera gitu kan, pemain asing kita cedera nih, ini udah mulai hilang. Aduh nih Coach Meldi kira-kira bisa dapat pemain asing yang sesuai, bisa gantiin kemarin nggak ya gitu. Nanti kalau pemain asing datang bisa chemistry-nya bisa dapat cepet nggak nih? Kita cuma punya waktu cuma 3 hari nih pemain asing datang, atau cuma punya waktu 2 minggu aja setelah pemain asing datang harus ngulangin dari awal lagi nih sistemnya cocok enggak. Nah itu kan banyak banget. Mungkin kalau yang saya alamin pada saat season kemarin, season 2020 waktu Holcien
cedera gitu ya, itu juga kita mulai wah nih bisa nggak nih, kita udah mulai pertanyaan ke diri kita masing-masing juga. Nah itu untuk menjaga mood seperti itu yang lebih susah, itu lebih susah daripada cari uang itu, Bung. Karena untuk apa yang tadi Bang Ferry ceritain masalah confidence pemain gitu, ini itu susah gitu karena setiap orang permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Kita harus handle 12 orang plus official dan yang lain tuh yang susah gitu, daripada kita cari duit lebih susah itu. Benar itu Bang Ferry, benar Tiwi. Ini hal-hal yang sangat susah sekali. Betul Bung Ridwan, karena itu faktor yang paling penting, karena yang kita manage ini manusia. Yang jadi mesinnya ini manusia, motornya ini mereka gitu. Kalau moodnya nggak bagus, rusak, pasti ke lapangan rusak, ke mana-mana rusak, ya kan? Ya akhirnya ujungnya rusak satu tim semua ini Bung ya. Jadi segala effort bisa hilang cuma gara-gara mishandling masalah mood ini ya. Oke, thank you Bung Ferry, thank you Mbak Tiwi, thank you Saki. Waktu kita udah habis, tapi nanti next time kita ada topik baru lagi, kita ajak round table lagi, kita obrol-obrol lagi dengan para manajer dari IBL ini. Thank you guys, stay safe. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you guys. Terima kasih Bung Ridwan, Mas Zaki, Mas Ferry. Selamat sore.